Timba Cito, podcast dari Timba Studio. Dengarkan via YouTube dan Spotify. Apa doang? Dongo aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi di Timba Cito, sebuah podcast yang dihadirkan oleh Timba Studio. Dan seperti biasa di Timba Cito ini kita akan menghadirkan berbagai macam orang dari latar belakang yang berbeda dan juga dari segala aspek kehidupan yang akan kita bahas di Timba Cito. Beberapa kali podcast kita di episode yang di belakang kemarin kita sudah ngobrol sama beberapa teman-teman yang kreatif, dan kali ini kita akan ngobrol sama seorang bisa dibilang pemuda asli daerah Kabupaten Kampar yang bisa dibilang juga menjadi seorang yang berpengaruh di kancah nasional. Kita menghadirkan ada Bang Edwin Pratama Putra di hari ini. Ya, gimana kabarnya nih Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Ya. Bang Edwin ini adalah salah satu anggota DPD MPR RI, yang mana dia adalah yang kita dengar-dengar nih ya ceritanya atau kabarnya, dia adalah salah seorang atau salah satu bisa dibilang salah satu nggak sih? Salah satu atau salah seorang senator termuda di Indonesia, benar kan? Iya benar. Kalau senator termuda berarti di umur berapa nih Bang? Kemarin mendaftar itu 27 masuk 28 tahun. 27 masuk 28 tahun. Umur 28 29 itu masa kampanye. Ditetapkan sebagai anggota MPR RI, anggota DPD RI itu umur 30. Berarti Ya. Bang Edwin ini adalah yang termuda di umur 30. Berarti yang tuanya berapa nih? Kalau boleh tahu nih Bang, kalau yang tua gitu. Ada yang 72, 73 tahun. Kalau di DPD itu atau di MPR itu kan biasanya kan ada masa pensiun. Apa nggak ada? Masa pensiun misalnya kan di 60 tahun kayak dulu kan 60 tahun gitu kan. Ada ininya nggak sih? Dalam politik dan konstitusi kita mengatur itu masih memungkinkan selagi masyarakat memilih. Walaupun umurnya udah 65, 70 bahkan kan. Kalau kita lihat dari negara lain, presiden aja ada yang 92 umurnya kan. Nah, jadi masih dibuka ruang untuk orang yang umurnya dianggap dalam tanda kutip tua, masih sangat bisa selagi dipilih oleh masyarakat. Oh gitu. Berarti selagi dipilih oleh masyarakat nggak ada batas umur untuk berada di DPD atau MPR RI gitu ya, atau di DPR gitu ya. Oh gitu. Pantas nih kita ngelihat di DPR kita bapaknya itu aja ya. Justru yang aneh itu anak muda nih ya. Mana nih anak muda yang mau tampil gitu. Karena memang kalau kita lihat perjuangannya sulit. Karena banyak hal yang harus dikorbankan. Mulai dari waktu, tenaga kita, pikiran. Yang paling berat itu mungkin cost politik. Karena untuk maju di Indonesia dalam format demokrasi sekarang itu harus menyiapkan cost yang cukup besar. Kalau menurut Abang nih, tidak adanya pemuda di kayak di DPD atau MPR RI itu yang kayak di posisi Abang sekarang ini, itu karena yang Abang bilang tadi atau karena tidak diberi kesempatan? Nah, dia akhirnya nyampur ya dua hal itu. Pertama, tidak diberi kesempatan karena seperti yang kita ketahui, dimanapun sekarang di Indonesia ini kulturnya ke anak muda itu kurang percaya. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan.
sampai dengan kepala daerah itu ya selektif betul. Tapi kita ngeliat nih Bang, kayak pemuda-pemuda itu kan banyak yang kayak mahasiswa misalnya gitu kan. Ada yang demo nih, berarti mereka tahu nih konteks apa yang lagi mereka aspirasikan gitu kan. Perjuangkan perjuangkan gitu. Nah, itu kan kita bisa ngeliat tuh, berarti banyak pemuda yang ngerti terhadap hal-hal yang seperti ini gitu, kayak politik gitu kan. Nah, itu kan seharusnya gitu kan diberikan juga ruang untuk mereka gitu kan. Ya jadi gini, dalam proses politik kita ini banyak hal yang harus diketahui dulu. Pertama, kalau mau jadi anggota dewan, itu mesti jadi karirnya dari anggota politik, partai politik dulu. Yang kedua, kalau mau jalur independen hanya ada satu lembaga, yaitu namanya Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kebanyakan orang muda ini tidak sanggup masuk di politik karena selain tidak dipercaya, memang cost-nya besar sekali. Kalau kita hitung dari sisi anggaran untuk maju sebagai kontestan dalam kontestasi politik itu besar. Karena saya harus nyampaikan ini di Timba ini. Perlu ada pendidikan politik di kita. Nggak mesti dong orang yang maju di politik tuh harus orang yang punya uang, punya privilege. Kalau dia bukan anak gubernur, bukan anak presiden, atau bukan anak bupati, sulit untuk mereka masuk dalam ranah politik. Bang Erwin ini kan putra daerah nih. Betul. Kabupaten Kampar nih. Asli Wangawa. Asli Wangocu ya. Betul. Biasanya nih kalau udah ke Jakarta biasanya lupa nih Bang bahasa Ocu Bang. Justru sekarang abang pada posisi yang rindu pakai bahasa Ocu. Rindu. Kalau di Jakarta kan jarang ada orang Ocu. Dua hal yang dirindukan pada saat kita merantau. Pertama, menggunakan bahasanya, bahasa Ocu. Yang kedua, rindu masakannya. Makanannya ya. Makanannya. Karena susah ditemuin di sana ya. Susah banget. Sampai bugi berarti nggak ada di sana tuh. Nggak ada. Kalau sempode jarang. Mungkin ada gulai kepala ikan, kakap, seperti itu. Gitu. Tapi kan di sana ada masakan Padang. Ada. Ya, tapi agak jauh kan juga ya beda ya. Masakan Kampar ini khas dia. Dia lebih pada masakan Melayu ya, bukan masakan Padang. Beda, dia agak lebih soft bumbunya. Ini kita ngobrolnya kuliner nih. Dan itu yang kita rinduin. Nah, Bang Erwin ini seperti yang kita ukurkan tadi, sudah daerah Kabupaten Kampar, khususnya Bangkinang. Berarti masa kecilnya di mana tuh Bang? Kayak sekolah gitu. Sekolahnya di mana? Sekolah dulu SD, TK dulu ya. TK di TK Pertiwi. Pertiwi yang ada SpongeBob-nya tuh. Dulu berarti belum ada SpongeBob ya? Dinosaurus. Dinosaurus. Warna hijau, ingat. Warna hijau ya. Yang tangannya hilang tuh. Betul. Soalnya kan pernah main di situ. Dulu TK Pertiwi itu juara melukis gitu, sama juara menggunting. Tapi bukan menggunting dalam lipatan ya. Menggunting dalam lipatan tuh banyak tuh Bang. Zaman-zaman sekarang banyak tuh yang kayak gitu tuh. Ada ya. SD-nya? SD Teladan ya. Kalau dulu kami itu dulu SD 011. 011. Enggak tahu nih sekarang nih SD 0 berapa sih nih? Yang kita tahu nih kalau nggak salah di SD itu sekarang udah ada 3 apa gitu. Dalam komplek itu kayak jadi SD komplek itu. Dulu kan hanya ada satu sekolah tuh SD 011. Biasanya kayak ada 3 sekolah di situ. Gitu ya? Nggak salah ya. Karena kan ada. Bukannya dulu 3 dijadiin 1. Ya, jadi dibalik lagi nih bunyi ceritanya kayak gitu. Tadi SD di SD Teladan, SMP-nya SMP 1 Bangkinang. SMP 1 Bangkinang. SMP Negeri 1 Bangkinang. Berarti udah RSPI belum tuh? Apa tuh? RSPI. Wah, RSPI nggak tahu. Waduh. RSPI nggak tahu. Kepanjangannya apa? RSPI itu adalah nanti sekolah itu akan bertaraf internasional. Oh, waktu itu belum. Oh, Kita gitu. belum. Waktu itu belum. SMP ya SMP 1 aja dulu. SMP 1 ya. Jadi belum RSPI ya. Belum RSPI. Oh gitu. Sama nih kita SMP 1 juga nih Bang. Oh, berarti satu Iya, alumni satu ya? alumni. Jadi SMP 1 terus SMA-nya? SMA Negeri 1 Bangkinang. SMA Negeri 1 Kalau Bangkinang. dulu namanya BINSUS, binaan khusus. Binaan khusus ya. Oke. Maksudnya apa tuh BINSUS tuh? Jadi
pada saat itu Ah. status sekolah itu menjadi sekolah unggulan yang langsung dibina khusus oleh pemerintah provinsi. Oh gitu. Karena prestasi-prestasinya kita nggak tahu. Nah, waktu itu ada seragam ya, saya ingat betul tuh warna krem, ininya hijau ya, hijau tua, hijau army gitu. Oh kayak inilah ya, kayak di salah satu sekolah di daerah ini ada namanya YPTN gitu, ada baju khususnya juga gitu. Ya, kayak mereka pakai baju kayak ini tentara gitu. Ya, Nah, jadi ada khususnya, tapi untuk siswanya bukan sekolahnya. betul. Ada. SMA 1 dan setelah lulus dari SMA 1 Kuliah sempat ngambil di Universitas Islam Riau, UIR, Fakultas Hukum, selesai di Institut Bisnis Ekonomi Jakarta, UTIRA IBEK di Jakarta, Fakultas Hukum. Oh Di jadi dari kuliah UIR ke Jakarta gitu ya. Jakarta. Pokoknya setelah dari UIR inilah stay di Jakarta gitu. Stay di Jakarta full Berarti udah sekiranya udah 10 tahun ya. 10 tahun. Nah, balik lagi sama pertanyaan kita tadi nih. Berarti nggak terlalu signifikan nih yang Abang lihat nih udah 10 tahun di daerah kita nih. Iya, apa ya? Banyak hal sebetulnya yang bisa dimaksimalkan. Contoh, saya udah keliling ke 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Saya udah keliling Indonesia, ada juga ke luar negeri. Kampar ini diberi sesuatu yang luar biasa oleh Allah. Kalau ada ungkapan Bandung atau Jawa Barat itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan ya, dalam keadaan tersenyum, mungkin Bangkinang ini diciptakan dalam keadaan senyum gitu loh. Keadaan yang bahagia, bukan hanya sekedar senyum tapi bahagia. Potensinya apa? Kita punya bukit yang indah, kita punya sumber air yang luar biasa, ada Sungai Kampar, kita punya danau yang nggak semua daerah punya. Kita masih punya hutan di jalur Katulistiwa ini, dan satu-satunya daerah yang punya bentangan perkotaan yang rata ya, landai itu ya cuma di Bangkinang. Makanya jalur trek sepeda yang paling bagus itu adalah Bangkinang. Bangkinang ya. Di 12 kabupaten kota kita punya minyak, punya perkebunan, tapi ini kan belum maksimal untuk dikelola. Jadi banyak hal lah ya jadi catatan, bro. Kalau seandainya agak lebih spesifik pertanyaannya nggak apa-apa, mau nanya apa dulu? Berarti ya yang Abang lihat berarti nggak terlalu signifikan, berarti hanya dari sumber daya alamnya yang kita lihat yang bisa kita banggakan di daerah ini gitu kan. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk boleh tugas. boleh tahu. Kalau Boleh. tugasnya nih, tugas Bang Edwin nih di DPD MPR RI ini apa tuh? Ini pertanyaannya ringan tapi jawabannya berat. Iya. Justru itu kita bertanya. Berat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 22D. Ini Undang-undang ya. kita pakai undang-undang nanti. Kita tahunya undangnya 378 ya, Bang. 378. 378. Jangan 378 bahaya. Netizen ntar browsing lagi 378 itu apa? Gak apa-apa, netizen kalau pengen cari tahu pasal 378 boleh. Sebenarnya menambah ilmu. Berpotensi atau enggak nih? Kalau tugas DPD itu ada di Undang-Undang Dasar kita ya. 3 hal yang pasti. Pertama, ada fungsi legislasi, membuat undang-undang. Yang kedua, itu fungsi monitoring, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga, budgeting. Itu fungsi yang melekat di legislatif. Tapi DPD RI tidak pada posisi yang ngetok palu. Jadi ibarat kalau kita buat makanan, kita yang meramu, kita yang meracik di awal, kita yang memasak. Tapi pada saat gunting pita setelah ditaruh di atas meja makan itu bukan DPD. Itu menjadi domainnya DPR dan pemerintah. Jadi kalau bicara fungsi dan tugasnya itu, kita melakukan 3 hal tadi,
terutama mengawal kepentingan masyarakat dan daerah di kebijakan pemerintah pusat di Senayan. Berarti mengawal apa tadi? Mengawal kebijakan. Mengawal kebijakan. Oh gitu. Atau juga menjadi jembatan aspirasi ya masyarakat dan daerah ke pemerintah pusat. Oh gitu. Nah, kalau ngomongin menyampaikan aspirasi nih Bang, aspirasi apa aja sih yang udah Bang sampaikan dari Kampar untuk pemerintah pusat nih? Kebanyakan Abang kan nih Bicaranya perwakilannya ya. gitu. Saya kan ya. Gini, saya kan mewakili Riau ya. Benar. Kalau bicara agak segmented itu banyak hal sih. Contoh, masyarakat kita itu masih perlu program bantuan UMKM. Nah, kita coba kemarin memberi rekomendasi bagaimana program itu sampai ke masyarakat. Berarti sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Jadi kita coba kasih bantuan kepada masyarakat, ribuan ya jumlahnya. Untuk daerah Riau aja? Di Riau. Ada pembangunan pasar baru. Terus kita juga tengah memperjuangkan adanya food estate di Riau. Ini nih jalur 2 Bangkinang Pekanbaru. Ini harus terus kita gesa dan alhamdulillah berjalan lancar. Karena kalau kita sandingkan daerah-daerah luar dengan daerah kita, apalagi nanti jalan tol tahun 2024 sudah selesai dan bisa dipakai, pasti ada dampak positif dan negatif. Nah, saya sebagai wakil daerah, wakil masyarakat Riau, selalu mendorong dan menekankan pemerintah, ayo dong jalur 2 Bangkinang Pekanbaru diselesaikan. Kenapa? Khawatir kita kalau seandainya ini belum selesai, besok orang tuh lewat jalan tol, itu bayangkan banyak tuh masyarakat yang punya usaha di tepi jalan tuh mati semua. Benar. Ribuan orang bergantung terhadap usaha-usaha itu. Banyak lagi ya, ada beberapa program bantuan labor untuk sekolah, universitas, ada beasiswa juga ya. Ada ya, yang jelas gini, saya hari ini dipilih oleh masyarakat, tentu harus memberikan kinerja yang baik untuk masyarakat. Kemarin juga ada yang nyampein aspirasi bantuan operasional untuk pesantren, ya kita juga bantu untuk merealisasikan, kasih rekomendasi lah kepada pemerintah, pemerintah dalam menganggarkan tuh ini loh yang perlu, ini loh yang belum menjadi prioritas. Jadi sisi kita dari sisi itu, bukan eksekutif ya. Jadi teman-teman harus dibedakan tugas seorang eksekutif yang berada di pemerintahan sama kami yang di legislator. Nah, jadi itu harus dibedakan tupoksinya, tugas pokok Porsinya dan ya. fungsinya. Gitu. Nah, kalau untuk ini, Abang kan bisa dibilang nih yang termuda nih, anggota DPD MPR RI ini, dan bisa dibilang masih muda juga sebenarnya gitu kan yang kita lihat gitu ya. 95 masih kelahiran 95. Nah, kalau untuk pemudanya nih, Kita kan nggak beda jauh kan. Kelahiran tahun berapa? kalau Ame sih 99 Kok abang nangis dengarnya? 99 tapi umurnya kayak udah 88. Iya. 88 akhirnya. Gitu ya, Mbak. Abang bilang kita seumuran itu, abang yang terlihat seumuran sama Ame atau Ame yang terlihat seumuran sama abang nih? Kayaknya Ame yang lebih tua deh. Enggak, abang yang seumuran Ame dong. Aize, ya. Kita ngeliat juga kayak gitu sih, abang katanya masih muda nih sebenarnya. Dan ibaratnya kayak anak muda tuh, wah ini abang ini cocoknya untuk menyampaikan aspirasi kita nih sebagai Cocok. pemuda. Ame mau di aspirasi Ame apa kira-kira? Mau Nah, jadi kalau Ame masih jomblo? sudah punya, Oh, udah punya istri? Udah punya anak? udah. Kan makanya bang lihat ini udah agak tua gitu. Nah, kita balik lagi nih ngomongin tentang aspirasi pemuda nih. Aspirasi sebelum tadi Abang nanya ini sama Ame kan, Ame aspirasinya apa? Nah, Ame balikin lagi nih pertanyaan sama Bang. Aspirasi dari pemuda apa aja yang udah disampaikan ke Bang Edwin? Anak muda ini permintaannya satu aja sih. Kalau bisa mereka dikasih kepercayaan.
dan diberi ruang ya. Saya pada posisi yang memberi apresiasi terhadap anak-anak muda yang kreatif. Kalau seandainya ada anak-anak muda kreatif, kita ini dong, kita kasih ruang dong. Dan saya sudah coba memberi ruang itu dan menyampaikan aspirasinya. Di sisi lain tuh aspirasi anak muda di Riau khususnya Kampar itu lebih kepada bagaimana kegiatan olahraga ada. Kemarin saya jadi apa ya? Bukan. Saya ditunjuk jadi CEO-nya PSBS Kampar. PSBS Kampar. PSBS Bangkinang. Sepak bola ya. Sepak bola. Dan ternyata banyak potensi lokal, potensi daerah kita untuk bisa dibawa ke nasional. Nah, kita bawa kemarin ke Cirebon, ke Jakarta, bahkan bertanding di Gelora Bung Karno. Itu kan bagian dari aspirasi anak muda. Hal-hal yang lain saya juga bawa beberapa anak muda di Riau, khususnya Kampar, untuk belajar ke parlemen, ke Senayan. Nah, bagaimana mereka bisa memahami kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat itu, mulainya dari mana sih? Startnya dari mana sih? Orientasi kebijakannya kemana sih? Nah, jadi itu yang sudah pernah Abang lakukan, Me. Terkait dengan menjembatani aspirasi anak muda. Banyak sih sebetulnya. Ya karena kalau kita lihat di daerah kita untuk anak muda sih banyak anak-anak muda yang kreatif yang nggak cuma mereka ngeliatin karya mereka di daerah, mereka juga banyak yang udah nasional gitu. Betul. Nah, yang setahu Bang siapa nih? Kalau sepemantauan Bang Edwin nih, siapa aja nih yang udah terlihat di nasional? Kita pengen tahu juga nih. Dari sisi apa Bang dulu? Edwin nih, apakah emang bener nih memerhatikan nih anak-anak muda kita? Dari nih? sisi apa dulu nih? Dari segi karya deh, kreativitas. Kayak olahraga gitu, kayak musik atau hal-hal kreatif yang lain gitu. Kalau untuk anak-anak kreatif itu dari sisi apa? Seni dulu ya. Seni ya. Seni itu contoh ada lagu Kampar Maimbau. Itu kalau tak salah Habib ya. Habib dan kawan-kawan itu. Habib dan kawan-kawan. Dia bikin itu dan saya lihat tuh luar biasa. Karena jadi trending topik di Riau. Di Riau ya. Di Riau dan direspon oleh musisi nasional kan. Nah, itu satu. Yang kedua untuk penyanyi udah banyak kali ya. Penyanyi udah banyak. Penyanyi Nah, udah kalau banyak. setahu Bang Edwin siapa aja nih yang dari daerah kita aja deh dulu gitu, yang udah nasional gitu. Yang dangdut ada Devri ya. Devri, oke. Terus yang cewek siapa yang kecil yang menang? Putri ya. Okay. Putri bagus. Ariani Nisma Putri ya. Ya, terus siapa lagi ya? Nah, ayo siapa lagi coba? Siapa kira-kira? Ingetin dong. Kalau untuk kebanyakan pemuda politik nih ya, isinya banyak yang udah sakit nih kepala nih karena politik. Nah, itu kita pengen di sini nggak terlalu banyak ngomongin politik nih Bang. Ya, kita pengen lebih memperhatikan daerah kita nih. Kalau untuk anak-anak muda seperti yang Abang katakan tadi gitu kan. Sebelum kita ngasih tahu beberapa orang lagi nih, termasuk Timba ini bagus sih. wes ya, ini salah satu tempat. Bukan bagus sih ya, bagus banget. Bagus gitu. banget. Kalau bahasa ininya, bahasa Jakselnya apa tuh Bang? Sumpah ini keren banget nih tempat nih gitu ya. Soalnya Bang nggak anak gaul di Jakarta. Cari makan di Jakarta. Cari makan. Perantauan ya. Perantauan. Oke. Nah, sebelum kita bahas lagi nih yang anak-anak muda kreatif yang udah nasional nih, yang seperti yang Abang tahu tadi nih, kayak Depri gitu kan, kayak ini Kampar ya. Riau lain lagi. Ya, ini yang Kampar dulu ya, kita bahas nih. Kayak tadi yang Abang sebutin nih Depri gitu kan, kayak mereka yang udah nasional nih. Ini apakah Abang tahu mereka itu ketika mereka sudah di atas nih, kayak mereka udah di nasional, apakah Abang memang sudah memantau mereka dari bawah? Karena yang kita lihat sih Bang ya, di daerah kita ini kayak dari segi pemerintah gitu kan, kayak dukungannya itu ketika teman-teman yang kreatif ini, ketika mereka udah di atas nih. Nah, kebiasaan itu seperti itu yang kita pantau kayak gitu. Karena
banyak nih mereka yang berkreasi gitu kan. Sebenarnya bisa aja nih kita ngeliat nih teman-teman ini berkreasi gitu kan sebenarnya. Tapi ketika mereka masih belum jadi apa-apa, mereka cuma masih berkarya aja, belum ibaratnya kayak sekarang kan lagi booming media sosial gitu kayak TikTok, Instagram gitu, dan mereka terkenal di sosial media dan mereka bisa nasional juga karena karya-karya mereka di sosial media gitu kan. Nah, pemerintah itu hadir ketika mereka sudah berada di tingkat yang nasional tadi gitu. Apakah Abang Edwin juga memantau itu hanya ketika mereka sudah di atas nih atau ketika mereka lagi berkarya gitu? Yang jelas pada saat mereka berproses itu saya ikutin, pasti ikutin karena minimal melihat sosial medianya. Benar. Dan mereka di awal kemunculannya itu diobrolkan oleh publik, oleh masyarakat. Saya juga orang yang kepo, ngelihat ini ada nih anak yang baru muncul, kita kan kepo loh. Enggak Jadi kepo-kepoin mantan lah ya Bang ya. Bukan mantan sih enggak ya. Agak lama mikirnya ya. Iya. Kepoin, kita stalking gitu. Stalking gitu. Wes, wah. Ini nih salah satu anggota dewan kita yang ngerti bahasa-bahasa gaul ya, kayak stalking. Kalau bahasa politik kan memantau gitu. Asal kan. jangan ghosting aja. Asik, ghosting enggak boleh tuh. Ghosting enggak boleh tuh, banyak yang. Zaman sekarang tuh banyak yang ghosting tuh enggak boleh. Jadi saya lihat mereka di awal sampai pada saat mereka kontestasi di TV nasional, saya kan dukung melalui video, bahkan saya minta tim untuk juga dukung, minta masyarakat dukung. Itu cara kita mensupport mereka untuk bisa muncul di permukaan ya. Tinggal lagi teman-teman yang tadinya muncul itu harus mempertahankan karya. Nah di situ PR-nya. Nah itu balik lagi ke merekanya gitu kan. Setidaknya kan kayak Bang Edwin gitu kan melihatkan fungsinya gitu kan. Nah, kita harus mendukung kayak pemuda-pemuda yang kreatif di daerah misalnya. Gitu kan. Tapi ada bahasa yang saya tangkap nih. Jadi gini, nggak perlu sih sebenarnya support pemerintah daerah itu. Benar. Tapi yang jadi hal yang janggal itu sebenarnya kayak gini Bang, yang Ame bilang tadi itu kayak mereka ketika mereka berproses, mereka tidak terlihat nih atau mereka nggak dilihat gitu kan. Jadi ketika mereka sudah menjadi sesuatu, muncul nih pemerintah. Nah, itu yang bukannya pemerintah, kehidupan itu begitu. Jadi kehidupan itu adil dia. Benar. Pada saat kita bukan siapa-siapa, kita tidak akan pernah dilihat oleh orang, tidak akan pernah didengar oleh orang. Tapi pada saat kita menunjukkan prestasi dan kita berhasil menggapai posisi puncak dalam kehidupan, sukses, itu kita akan seperti gula, semut akan berdatangan. Nah, hukum alamnya akan begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus berbesar hati. Belajar untuk bisa dewasa, bahwa di setiap sukses yang kita gapai pasti akan ada muncul orang-orang yang ingin dekat dengan kita. Begitupun sebaliknya saat kita gagal, kita nggak siapa-siapa, ya kita harus siap ditinggalin orang. Karena itulah kehidupan. Ada saatnya kita bertemu, ada saatnya kita berpisah. Ya kan? Ada awalan, ada akhiran. Ada CLBK ya? Ada CLBK-nya. Ada orang yang memilih untuk CLBK, ada yang bisa jadi seperti itu. Ya kalau sama-sama suka ya why not kan? Kenapa enggak? Kenapa kacang ya Bang ya? Iya. Jadi itu biasa aja sih. Menurut Abang tuh kita harus belajar untuk dewasa. Karena itu kan kayak Ame juga sebagai pemuda gitu kan, dan menangkap aspirasi-aspirasi dari teman-teman yang kreatif juga gitu. Karena kami di Timba Studio juga menjadi wadah gitu kan untuk teman-teman kreatif di daerah ini untuk nih di sini nih tempat kalian pengen ngeluangkan hal-hal yang kayaknya kalian nggak menemuin nih. Wah aku di mana nih harusnya berkaryanya gitu kan. Karena kadang kan ada teman-teman yang mereka nggak menemukan tempat di mana mereka bisa berkarya gitu kan. Nah di Timba Studio ini kita mencoba untuk memberikan wadah itu, dan banyak aspirasi-aspirasi yang udah kita terima dari teman-teman gitu kan. Nah kadang kita juga memberikan ini sih ke teman-teman gitu kan. Kayak tadi yang kita sebutkan kayak pemerintah misalnya nggak terlalu mensupport anak-anak muda di daerah misalnya gitu kan, ketika mereka sudah menjadi sesuatu gitu kan, mereka datang gitu untuk
tiba-tiba wah ini nih anak-anak muda daerah kita ini karya-karya anak-anak dari daerah kita gitu kan. Nah, kita mencoba untuk seperti yang Bang Edwin sebutkan tadi, ya nggak harus gitu kan, nggak harus menunggu support dari pemerintah selagi kita bisa berkarya gitu kan, selagi kita berkreativitas gitu kan. Nah, kita setuju dengan yang dikatakan oleh Bang Edwin, tapi kan teman-teman itu menjadi sebuah stigma gitu untuk mereka ketika mereka menjadi sesuatu mereka ya datengin gitu kan. Nah, kayak misalkan mereka ketika mereka sudah menjadi sesuatu aja didatengin gitu kan. Nah, itu harapan mereka atau aspirasi mereka yang kita tangkap sebenarnya. Ya, gitu kan. saya harus mengoreksi juga. Iya. Pemikiran itu boleh, tapi jangan dibiarkan berkembang. Memang orang akan datang ke kita sekalipun itu institusi ya pemerintah. Benar. Pada saat kita sukses, ingat kesuksesan yang kita dapat itu harus bermula dari diri kita, menapakinya dari awal tuh dengan niat kita juga. Dan hukum alamnya begitu. Jangan kita berharap pada saat kita bukan siapa-siapa kita disupport orang segala macam. Itu memang sulit juga sih. Nah, tinggal lagi kita menyadari pada saat kita bukan siapa-siapa berjuanglah. Iya, benar. Nah, termasuk saya, Mek. Saya dulu ini kalau boleh curhat dikit ya. Boleh. Boleh curhat ya? Boleh. Tapi kita nggak pakai hipnotis tuh Bang, nggak pakai api-api, pakai tisu tuh. Mek, curhat dong. Dulu pada saat saya bukan nyalon ini ya. Nah, sebelum Bang curhat nih. Nah. Pertanyaannya kok bisa gitu kepikiran Abang pengen nyalonin yang dimana ketika anak muda pengennya mereka berwirausaha gitu kan. Ya ibaratnya kayak yang kita sebutkan tadi, untuk menjadi seorang politisi itu sangat sulit gitu kan. Berat gitu kan, dan mereka lebih memilih untuk berwirausaha aja atau juga online shop gitu atau apa gitu. Sedangkan Bang Edwin berpikiran untuk pengen jadi ini deh, anggota DPD. Kenapa bisa muncul pemikiran seperti itu tuh Bang? Apakah ada keresahan yang Abang rasakan gitu sehingga Abang pengen jadi seorang bisa dibilang kan sekarang nih senator pemuda nih? Siapa kita hari ini adalah buah pikir dan buah buah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Kalau seandainya kita hari ini berada di posisi tertentu atau mendapatkan hal yang baik, artinya itu adalah sesuatu yang hasilnya saat pada masa lalu itu kita lakukan. Saya hari ini memilih untuk berjuang di jalur politik sebetulnya ada karena berbagai faktor ya. Tapi intinya saya mengidentifikasi dua hal dalam diri saya sendiri. Dan ini juga harus masuk ke semua anak muda. Harus menyadari untuk apa sih kita hidup. Kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Yang kedua, bagaimana sih masa depan kita? Nah, kalau masalah yang pertama untuk apa kita hidup, saya mengkaji. Akhirnya, saya harus jadi orang yang bermanfaat. Mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Saya harus memberi kebahagiaan untuk orang banyak. Nah, kuncinya apa? Saya harus bahagia dulu. Nggak mungkin kita memberi kebahagiaan kepada orang lain kalau kita sendiri nggak bahagia gitu loh. Ibaratnya kita mau ngasih uang ke orang lain, kita sendiri nggak punya uang. Nah, tapi banyak anak muda yang kayak gitu tuh Bang. Diri dia nggak bahagia nih, belum bahagia, tapi dia membahagiakan orang lain. Bohong itu. Beliin cewek. Nggak bisa. Nggak boleh. Dia utangin temen lah gitu. Tapi Bang pernah nggak sih Bang kayak traktir cewek gitu? Bisa gitu. Saya traktir cewek. I see. Ditraktir ya? Saya traktir cewek itu ada. Oh ada gitu kan. Dan wajib hukumnya. Oh berarti kita di garis bawahnya berarti Bang, kayak kita tuh kayak bahagia kita tuh ketika orang bahagia. Gini, rumusnya tuh sederhana. Ame mau ngasih kebahagiaan dengan orang lain. Iya. Terus Ame sendiri tuh nggak punya kebahagiaan, mau bagiin apa? Iya kan?
Kalau kita mau memberi kebahagiaan ke orang lain, ya kita sendiri harus bahagia. Ketika bahagia kita sudah berlebih, sudah ini kita bagi-bagi tuh sama orang tuh. Kalau mau ngasih sedekah sama orang tuh kita harus punya dulu basic finansial yang bagus. Berarti itu tuh kalau struktur di negara gitu kayak gitu, mereka membagikan diri mereka dulu. Enggak, bukan. Itu konteksnya Jadi biar berbeda. masyarakat juga bahagia tuh, jadi Enggak. mereka bahagia duluan. Konteksnya berbeda, makanya orang yang masuk di politik harus selesai dulu masalah ekonominya. Nah, jangan sampai dia menjadikan jabatan politik ini untuk, mohon maaf ya, memanfaatkan. Manusia itu dia tidak tahan dengan godaan. Ibaratnya kalau bahasa Ojo itu buku bayang-bayang sepanjang badan gitu. Bisa Nah, seperti iya, itu, betul. Jadi bayang-bayang tuh sesuai lah sama badan. Nah, gitu. itu satu poin ya. Kita harus tahu untuk apa kita hidup. Benar. Yang kedua, bagaimana sih masa depan kita? Kan sering orang bertanya. Kalau di Jakarta tuh, abang dulu dapat pertanyaannya agak keras itu. You mau jadi apa sih? Dulu mau jadi apa sih? You loh. You ya? Bukan Jaksel lu. you ya? Ini kita bicara dengan bos-bos. Oh gitu. Kalau bicara sama yang ini pakai lu gue aja. Oke. You pengen jadi apa? You Gitu ya. you mau jadi apa? You mau ngapain? You punya apa? Itu pertanyaan menurut saya itu keras banget. Dan saat saya ditanya itu saya dulu diam. Iya ya. Mau ngapain? Mau jadi apa ya? Akhirnya karena saya di ruang politik terinspirasi, akhirnya masuk ke ruang politik. Saya pada saat Barack Obama muncul, saya tuh penasaran nih kok bisa seorang kulit hitam jadi presiden Amerika gitu loh. Pada saat dia masa kampanye kita kan lihat tuh dia bagaimana dia speech, bagaimana dia meyakinkan publik dengan narasi-narasi yang luar biasa. Itu bagi saya menginspirasi. Saya browsing, ternyata dia itu senator Illinois, salah satu negara bagian di Amerika, yang dia akhirnya ambil keputusan untuk menjadi presiden. Saya lihat, oh ini senator. Kalau di di Indonesia itu kan DPD RI. Saya coba tuh napakin. Jadi bawah alam sadar akhirnya membawa ke situ. Sebetulnya berarti sugesti ke diri kita gitu Bang. Betul. Sebetulnya saya tuh pengen majunya jadi anggota DPR RI. Tapi dulu sempat berpikir gini, karena waktu itu belum belajar bagaimana mengembangkan potensi diri, saya tuh cita-citanya apa coba? Jadi anggota DPRD, enggak anggota DPRD provinsi. Syukur-syukur bisa jadi anggota DPRD kabupaten. Dulu waktu kecil mimpinya jadi bupati. Jadi bupati ya. Iya. Waktu di TK Pertiwi itu. Enggak, Edwin mau jadi apa gitu. waktu SMP. Oh, di SMP. Saya kan juara 2 melukis se-kabupaten gitu. Terus ditanya bupati, kamu mau jadi apa? Oh, bupati langsung tuh nanya tuh. Bupati nanya, kamu jadi apa? Saya bingung. Dia apa ya? Ya saya pengen jadi kayak bapak dan jadi bupati. Ternyata Tuhan tuh desainnya tuh berbeda. Dia kasih jabatan tuh yang lebih tinggi dari bupati gitu loh. Nah ini kan sehebat-hebatnya kita bikin skenario hidup ya. Benar-benar. Ternyata lebih hebat lagi Tuhan. Itu kalau orang yang berhasil. Iya sih. Berarti bentuk usaha itu tidak mengkhianati hasil itu berarti benar tuh Bang. Usaha Tidak akan mengkhianati hasil gitu berarti. Iya. Benar berarti ya. Saya mau luncurin buku. Jadi untuk sukses itu nggak harus nunggu tua. Jadi saya diundang di sini kan karena Rifka nih, ya Kak. Untuk menjadi sukses itu nggak harus nunggu tua. Nggak harus menunggu tua. Nah, untuk bisa sukses harus ada 9 kunci yang harus kita punya. Saya namain 9 energi positif pemenang. Oh, berarti itu masih digarap tuh, belum ini. Sudah jadi. Alhamdulillah. Yang nulis tuh anak-anak Erlangga, anak-anak Universitas Erlangga ya Surabaya, anak-anak UNES. Ini penerbit Erlangga. Bukan. Jadi anak-anak Erlangga, anak-anak UNES, Universitas Semarang, terus dari Jawa Barat sama anak Unri nulis buat saya karena mereka penasaran nih Bang Edwin ini kok bisa sih masih muda tuh, apa sih kunci-kuncinya gitu, kiat-kiatnya apa aja, apa sih yang harus dimiliki untuk bisa mencapai posisi itu. Dia pelajari, akhirnya mereka bikin buku 9 energi positif pemenang. Oh oke, fine. Saya ngobrol bikin buku, nanti saat launching kita bedah di Timba ya. Ya,
kita bedah nih bukunya Bang Edwin nih, Betul. teman-teman. Besok di episode selanjutnya tungguin aja ya, Cocok. launchingnya ya. Baik lagi nih kita ngomongin tentang kepribadian ya Bang. Kepribadian Bang Edwin nih. Kalau Bang Edwin ini adalah tipe orang yang introvert atau extrovert? Karena yang sebenarnya biasanya kan orang-orang yang pendiam gitu kan punya berisi gitu. saya orang yang lebih banyak diam kali. Banyak diam karena udah bosen diam ya akhirnya ya orang yang banyak bicara karena kewajiban profesi kali. Tapi kalau untuk urusan personal saya lebih introvert, bukan seorang yang extrovert. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen jadi anggota dewan nih berarti harus introvert dulu. Tapi kebanyakan kita ngeliat anggota dewan kita tuh extrovert Bang, maunya omong Bang biasanya. Yang penting apa yang diomongkan itu nggak bohong, nggak bohong, bikin orang tuh seneng, nyaman, ngobrol kita nyaman kan, ngobrol kan. Nyaman dong. Nah kalau untuk jadi anggota dewan nih Bang, kayak Abang gitu kan, apa aja sih lika-liku yang Abang lalui gitu? Kayak misalnya gua udah habis nih duit berapa gitu, udah habis tenaga untuk ini untuk itu gitu. Apa aja lika-liku yang udah Abang lewati nih? Di awal, wah ini kalau kita flashback lagi cerita Bang yang lalu nih bisa bikin sedih nih. Bisa bikin sedih karena perjuangannya itu luar biasa. Bayangkan kita ini bukan anak pejabat yang punya privilege, bukan anak orang kaya raya gitu. Tiba-tiba maju sebagai anggota legislatif dan di tingkat pusat. Dulu di awal dipandang sebelah mata dan cenderung ya kita dihina orang. Ada statement yang bilang gini, emang lu punya duit berapa mau maju? Ada yang nanya. Berarti Abang pernah gitu kayak mencoba untuk karena kan Abang kan independen gitu kan, pernah untuk mencari partai politik berarti? Enggak, justru saya ini gitu, diminta maju sama partai politik. Oh berarti diminta ya? Saya maju sama politik. Saya akhirnya pilih maju sebagai seorang yang independen karena saya masih ada kontrak kerjasama dengan partai politik di Jawa Tengah. Oh gitu. Saya kan konsultan partai. Akhirnya dari sisi itu saya pilih untuk jalur independen. Terus kalau kita lanjutin obrolan yang tadi ya, setelah ditanya duit, ditanya ini anak siapa? Ayahnya siapa? Bapaknya siapa? Itu dulu yang ditanya. Sebenarnya kan kita bukan anak pejabat kan. Ada yang juga bilang ya udah lu belajar dulu. Enggak ngelihat sama sekali, bro. Kita mau salam apa? Belajar dulu sana gitu ya. Belajar dulu. Dan banyak juga yang di awal nggak mendukung karena dianggap sesuatu yang nggak mungkin gitu loh. Masih muda nih gitu kan. Masih muda. Kelihatan apa aja nih, gitu Betul. Nah, bentuk usaha Abang untuk meyakinkan itu tuh seperti apa tuh? Yang bisa untuk menggait orang ratusan ribu untuk memilih Abang gitu. Yang jelas saya harus berterima kasih kepada keluarga tim terutama teman-teman, sahabat. Karena sejak 2008 saya keliling Provinsi Riau. Mbak kato nyiwang awak kok. Di mana ban Honda bocor ada kawan. Nah gitu, kayak anak Vespa Bang yang solidaritas di mana Vespa yang rusak ada aja Vespa yang bantuin gitu ya. Betul. Nah itu yang akhirnya Abang panen ya, karena menuai persahabatan, menuai kebaikan pada masa itu. Berarti dari ruang lingkup pertemanan dulu nih yang diperbaiki awalnya gitu kan. Betul. Dan juga disandingkan dengan attitude gitu ya, biar orang juga jadi teman kita ketika kita susah nih, mereka ada gitu ya. Ya. Dalam berjuang ini ada adab. Ada adab. Ada pepatah yang selalu saya pegang.
kalau kita laju, jangan pernah mendahului. Kalau kita tajam, jangan pernah melukai. Kalau kita pintar, jangan pernah menggurui. Nah, Pepatah itu yang abang pegang gitu ya. ya, itu yang harus kita pahami, bahwa kita sebagai manusia harus benar-benar mampu menempatkan diri kita sebaik-baiknya dan senyaman-nyamannya. Agar nanti pada saat kita interaksi, orang itu happy, senang, menjadi pribadi yang dirindukan. Yang paling sulit itu bro, menjadi pribadi yang dirindukan. Benar sekali tuh bang. Kadang kita susah untuk jadi orang yang kayak gitu aja. Kadang ada aja orang gak suka gitu kan. Betul, biasa. Yang harus dipelajari oleh anak muda, generasi muda, belajarlah untuk berpikir yang kritis. Namun di waktu yang bersamaan belajarlah untuk membuka hati seluas-luasnya. Bukalah pikiran seluas-luasnya supaya kita tidak pernah kecewa. Duduk bersama itu pasti akan terasa lapang. Duduk sendiri akan terasa sempit. Paham nggak? Nah, itu yang prinsip-prinsip itu yang abang pegang sampai sekarang. Dari ruang lingkup pertemanan gitu kan. Terus apalagi nih usaha yang abang lakuin untuk mencapai posisi yang sekarang ini? Selain dari ruang lingkup pertemanan tadi. Saya mencoba meyakinkan masyarakat dengan keliling Riau pada saat kampanye. Dana sendiri gitu. Dana sendiri, uang sendiri, ya semua kita modalin sendiri. Kalau boleh tahu nih apa nih bang pekerjaan ini sebelum ini? Abang konsultan politik, sekaligus waktu itu diangkat jadi staf sus eksternal di Kementerian Perindustrian. Sempat di kementerian. Jadi di dua profesi itu yang abang lakoni sebelum jadi anggota DPD. Nah, jadi seorang entrepreneur juga, tapi di bidang politik, bidang sosial. Bukan abang nih ahli, bukan bilang ahli ya, fokus pada ilmu branding. Kayak tempat curhat lah ya gitu. Nanti abang kasih tahu nih kamu itu kayak gitu. Betul. Jadi kita menjadi konsultan. Termasuk konsultan cinta juga. Oh, bisa, ada tuh ya kayak gitu ya. Jadi, padahal kan ini kan bidangnya politik nih. Walaupun fokusnya dua. Abang ini konsultan bisnis dan politik. Kalau ada yang konsultasi tentang cinta, biasanya sukses. Oh gitu. Sukses abang carikan jodohnya gitu. Oh jadi teman-teman, kalau untuk teman-teman yang pengen konsultasi untuk masalah jodoh atau cinta, banyak gitu. Tapi abang harus pakai yang kayak gini dulu. Tapi pakai sorban abang nanti. Jadi pernah juga tuh bang ya, ada orang yang konsultasi untuk masalah cinta gitu ya. Banyak banget. Banyak ya. Banyak. Itu kok bisa gitu? Padahal kan ini kan abang kan konsultan politik. Sama konsultan bisnis ya. Konsultan bisnis juga. Ya mereka yakin aja. Karena sebenarnya gini, setiap individu itu butuh teman bicara, teman curhat, teman untuk saling meluapkan pemikiran dan perasaan. Benar-benar. Nah, kenapa perlu teman untuk bicara? Karena ada sekat kadang-kadang nih numpuk di sini nih. Benar-benar. Gue mau ngomong sama siapa biar nyambung. Iya, jadi beban pikiran gitu ya. Beban pikiran. Ternyata satu kalimat aja kadang-kadang tuh lega. Benar-benar. Mungkin dari sisi itu bisa mengimbangi orang-orang untuk ngobrol ya. Itu awalnya kenapa pengen jadi konsultan politik tuh bang? Kayak konsultan politik dan konsultan bisnis gitu. Apakah mungkin waktu abang masih SMA gitu atau masih remaja tuh sering jadi tempat curhat gitu? Abang jadi ngeliat, wah ini peluang usaha gitu. Peluang usaha nih, jangan udah banyak gitu kayak teman-teman atau yang baik cewek ataupun cowok yang curhat. Wah kayaknya cuma jadi tempat curhat nggak ada dapat income-nya nih gitu. Jadi kepikiran itu apa kayak gitu bang? Kayak kepikiran, wah ini curhat nih harus jadi duit nih. Kan mau segini, abang sebenarnya di profesi tahun 2012 ditawarin jadi pegawai negeri sipil PNS. Abang lihat tuh teman-teman yang jadi PNS jam 8 pagi udah fingerprint, pulang jam 5. Hampir astagfirullah, gue nggak bisa nih di Jakarta nih, gue nggak bisa. Disuruh melamar, udah bawa map,
gua nggak bisa jadi pegawai negeri, bener-bener deh. Walaupun diminta itu, tetap ikut tes, tapi ada slot lah. Karena kami diprioritaskan, karena udah berapa tahun kerja kan. Gue bilang, oh gue nggak bisa. Dan sorry waktu itu gue bilang gajinya pasti kecil. Gajinya pasti kecil. Karena ibaratnya masih baru masuk lah gitu ya. Betul. Nah, karena ngambil tawaran itu abang seriusin konsultan. Jadi ilmu konsultan ini dipelajari dari SMA, justru dari sekolah, bagaimana berorganisasi, bagaimana jadi pribadi yang disenangi orang. Kan sederhana itu sebenarnya. Ya, berarti abang bisa melihat celah di setiap lini kehidupan lah gitu ya. Nah, berarti iya. kayak dari orang cuma curhat aja itu bisa jadi sebuah usaha gitu kan. Jadi ladang bisnis gitu. Kalau itu beda lagi. Kenapa politik? Abang identifikasi. Ini politisi nasional, selevel presiden, gubernur, sama anggota DPR, DPD itu butuh konsultan ternyata. Oh, mereka juga butuh orang untuk tempat ngobrol gitu ya? Betul. Bukan hanya sekedar ngobrol, tapi mengeksekusi ya. Memberi saran juga ya? Bersaran. Abang lihat tuh, oh ini orangnya perlu. Sementara orang yang bergerak di dunia konsultan politik itu masih sedikit. Dan abang lihat, oh ya benar nih. Dan ternyata keputusan itu betul. Abang dapat kesempatan yang luar biasa, mengelola uang puluhan miliar hanya jadi konsultan doang, teman cuma tempat ngobrol. Akhirnya orang tuh mau kasih isi rekeningnya ke rekening kita. Tapi kebanyakan anak muda kayak zaman sekarang tuh nggak kayak gitu bang. Gimana? Ya, curhat minta anterin mie ayam gitu. curhat minta anterin mie ayam. Malah dia gitu yang ngeluarin duit gitu untuk orang yang dicurhatin gitu. Ya abang lihat dari sisi itu. Jadi kalau kita masih muda, belajarlah banyak hal. Membaca dari kitab, belajar dari alam. Itu paling penting. Betul. Alam terkambang jadi guru. Terus kitab yang ada dibaca dong. Oh gitu, yang ada dibaca. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang pekerjaan nih, apakah ini adalah impian abang gitu? Karena kan tadi kan abang sempat ditawarin jadi PNS gitu kan, terus jadi konsultan politik dan konsultan bisnis gitu kan. Apakah ini adalah dream jobnya abang gitu? Dream job, masih ada profesi lain yang hari ini abang pikirkan untuk bisa ke situ. Jarang ada menteri dari Riau ya. Jarang sekali. Dan mungkin abang harus juga berpikir kalau hari ini di ruangnya legislatif, abang akan nyebrang ke eksekutif. Apakah itu nanti ke depan kita nggak tahu ya. Harus berbakti di daerah kita, atau jadi gubernur, atau jadi menteri. Nah kalau misalnya abang nih diberi kesempatan untuk daerah nih, coba deh apa yang harus kamu lakukan untuk daerah ini gitu. Misalnya abang diberi kesempatan jadi bupati misalnya di daerah ini, apa nih yang akan abang lakukan di daerah ini? Kalau jadi bupati hari ini nggak kepikiran ya, jujur aja ya. Ya kalau misalnya diberi kesempatan gitu. Kalau kayak abang tadi kan bilang kayak banyak hal yang sebenarnya ini Bisa berarti ini bukan dikembangkan. dream job abang gitu kan? Jadi gini, kalau keasikan di luar ya, di luar daerah, itu memang berat banget kalau mau pulang ke daerah. Benar, banyak banget teman-teman Jujur dari aja. daerah ini yang misalnya mereka kuliah di luar gitu. Nah, Berat gitu untuk balik lagi ke daerah ini gitu. Itu yang sebenarnya kita sayang juga gitu. mau jawaban politisi atau mau jawaban Apa ya? anak gaul? Jawaban anak gaul deh. Biar bisa, karena kalau di daerah kita nih yang nonton tuh kayak lebih suka yang ke anak muda lah. Oke. Kalau jawaban anak gaul, kita bisa bangun apa aja. Kita bisa membuat daerah ini lebih istimewa, lebih luar biasa. Kalau Bandung terkenal dengan Bandung Juara dulu zamannya Ridwan Kamil, kita bisa juga bikin hal demikian. Yang jelas potensi daerah ini bisa kita kembangkan. Nah,
Nah, kalau jawaban politisinya, kalau masyarakat nanti minta, masyarakat menginginkan, baru saya akan mencalonkan diri jadi kepala daerah. Mungkin bahasa klisenya seperti Berarti itu ya. seharusnya kayak mereka-mereka yang pengen gitu masuk ke politik misalnya ataupun jadi kepala daerah itu masyarakat yang minta sebenarnya Bang. Apa gimana? Sebaiknya masyarakat yang meminta dan dia ada niat. Tapi jangan sampai dia yang nafsu banget jadi kepala daerah gitu. Nah itu seperti Motivasinya yang beda. kenyataan yang kita lihat kayaknya ya. Motivasinya beda dan orientasinya akan berbeda. Kalau masyarakatnya meminta dan dia ada keinginan untuk memperbaiki daerahnya, insya Allah dia akan jadi pemimpin yang baik. Tapi kalau dia bernafsu, ambisius, ingin jadi pemimpin, jadi bupati di sini, nanti kejadiannya akan kasihan kita lihat untuk daerah kita. Betul. Karena dari hatinya aja untuk niatnya aja udah Salah. lain gitu kan, udah beda gitu. Berarti kalau untuk diberi kesempatan misalnya Bang jadi kepala daerah itu banyak sekali ya. Banyak banget. Karena Wisata. potensi. Gini. Kita bicara potensi daerah selain perkebunan dan dan minyak ya, ada sektor wisata yang harus diprioritaskan. Seni dan budaya. Riau ini khususnya Kampar tuh unggul dari seni budaya. Selanjutnya ini bisa menjadi daerah yang sangat hidup untuk pengembangan EBT, energi baru terbarukan. Kalau dulu orang bicara bahan bakar itu dari minyak bumi ya, sekarang bisa dari CPO. Ada namanya B30 dan B40, ada namanya diesel 100. Jadi besok itu bahan bakar motor, mobil dari CPO. Udah ada sekarang dan kita di jantungnya Pulau Sumatera. Keunggulan Riau dan Kampar tuh itu bro. Kalau ngomongin wisata nih, kemana aja sih Bang? Yang udah Hampir semua udah. Semua ya? Di Kampar maksudnya? Iya di Kampar. Udah, Lukaso sudah, air hijau apa? Sungai hijau sudah. 13 Kota Kampar sudah, Candi Muara Takus sudah, hampir semua sudah. Kemarin terakhir Sungai Kopu. Sungai Kopu yang di 13 Kota Kampar ya. Kota Kampar Hulu. Sungai Kopu, ada rafting di sana, kita main kapal dan luar biasa bagus. Dan ada juga nih Bang kayak di daerah Lipat Kain kalau nggak salah itu Air mereka terjun. menang Air terjun. award. Air terjun di Batu Sasa dinding tuh. Dulu waktu saya Sispala tuh ngirim teman-teman ini nih, adik-adik. Saya sampai dicari Brimob karena anak-anak Sispala hilang seminggu. Kenapa tuh kejadian itu? Waktu itu ketua Sispalanya saya tuh. Ini zamannya Niken kali ini, teman-teman. Mereka bisa hilang seminggu. Seminggu hilang. Itu hilangnya kemana tuh? Nggak tahu, dikasih izin buat camping, tapi malah nggak pulang-pulang. Waduh. Ternyata terjebak karena jalan putus. Kita udah suzon nih. Kok bisa hilang? Nah itu dia. Mana nih mereka gitu. Ternyata karena anak muda tuh kayak gitu tuh Bang. Belakangan jadi tempat wisata yang bagus. Jadi saya tahu itu sejak Dimana SMA. Tuh? Di 13 di Kampar Kiri kan. Kiri. Yang kemarin menang API. Oh, yang menang API kemarin. Banyak sih kalau untuk daerah kita masih banyak lagi sih Bang. Kayak kami juga salah satu akun di bawah naungan Timba Studio juga ada namanya Manual Kampar. Itu tempat-tempat wisata itu kami datengin gitu. Dan kami share di Manual Kampar. Jadi teman-teman yang pengen melihat wisata-wisata yang udah dikunjungin ataupun penasaran sama wisata-wisata yang ada di daerah Kampar, itu kita bisa di Manual Kampar. Di Timba Studio juga bisa sebenarnya kita lihat gitu kan. Teman-teman tonton gitu. Karena banyak Bang tempat wisata di daerah kita ini, kayak yang Abang bilang tadi itu kayak itu karena mereka viral aja gitu. Kayak Ulu Kaso gitu kan. Bangkinang ini aja kota ini banyak tempat wisata. Apa tuh salah satunya tuh yang bisa jadi tempat wisata kayak taman kota gitu. Stadion ya. Stadion itu luar biasa. Taman kota kan belum jadi. Itu harus diselesaikan pemerintah. Ngaco itu. Itu kayaknya nggak tahu lah konsepnya kayak gimana ya. Kita kemarin ngeliatnya kayak pembangunan itu gimana sih? bermasalah, ya pasti ada persoalan, ada dugaan kan, dugaan penyimpangan di situ.
ya kita serahin aja kepada apa Kalau pemegang yang abang lihat nih kayak gimana tuh perkembangannya tuh? nanti kita bahas Iya, di waktu yang berbeda. di waktu Oke? yang berbeda dan bukan di sini gitu Betul. ya. Karena ini kayaknya ada sesuatu gitu ya. Iya, ntar kita bahas khusus ya. Siap, siap. Kalau abang diundang ke sini lagi nih I ke see. Timba. Kalau untuk wisata sebenarnya banyak nih Bang, kayak kami pernah ke Ntar kita wisata bareng loh. Ya. ya Dulu camping, gini, camping nih, bareng deh. Abang potong nih. Waktu pengembangan apa namanya ini hutan pinus, abang itu mengirim 2 orang anak kampar, anak Bangkinang, kelompok itu ke Bandung, ke Untuk Cikole study tour. untuk belajar manajemen sama cari inspirasi lah pengelolaan hutan pinus di Bandung. Apa yang bisa kita terapkan di Bangkinang? Di Bangkinang udah bang kirim, udah pakai tiket pesawat semua udah ditanggung. Ternyata ada bermasalah kan? Ya, yang kita tahu sih kayaknya yang punya tanah katanya gitu. Karena kemarin kita ngeliat juga kayak sayang sih. Nah itu nanti kita bahas itu. Iya. Oke. Nah, kita tuh ngeliat kayak wah ini sayang nih, masa tempat sebagus ini dan bisa dikelola dengan baik, kenapa sih harus ada masalah gitu kan, yang kita sayangkan gitu kan. Padahal itu sangat potensi yang sangat bagus karena yang kita lihat nggak cuma dari daerah kita aja yang datang gitu, dari luar daerah itu banyak gitu kan. Itu jadi potensi wisata juga di daerah. Kayaknya bapak cocok jadi bupati kayaknya. Aduh, besok bisa lah konsultannya Bang Edwin lah ya. Cocok, bisa. Siap. Berarti banyak sekali lika-liku ya kehidupan yang Abang laluin. Bukan banyak sekali, banyak Banget gitu ya, nggak banyak banget lagi ya, banyak banget saking nggak bisa dibilang lagi gitu, Betul. sampai bahasa kita itu terkeleper gitu ya. Banyak banget. Iya. Wah, terkeleper apa nggak tahu nih? belum. Waduh, masa orang juga tahu terkeleper sih? Hah? Terkeleper tuh kayak apa Bang? Kayak Tegelincu. tegelincu, Tahu. tegelincu enggak sih? Terkeleper tuh kayak apa ya? Ya gitu, tegelincu dengan gaya. Terkeleper. Bang, lo dong tekleper. Terkeleper. Nah, dari pengalaman yang Abang lewatin nih Bang, apa aja sih yang bisa Abang bagikan ataupun ada saran untuk anak-anak muda yang mungkin punya apa ya, kayak keinginan juga ingin seperti Abang ataupun yang misalnya saran dari Abang nih untuk anak-anak muda kita gitu, ataupun teman-teman yang Masih bingung ya aku mau jadi apa nih, karena kan ada 2 pertanyaan tuh. Jadi dari abang ada pertanyaan keduanya kan, mau jadi apa nih ke depannya gitu. Abang jawab singkat ya. Nanti langsung kita closing ya. Kalau nanti videonya dibuat oleh editor, dipotong jadikan video TikTok ya. pakai slow mo tuh, aduh, parjamban slow mo, wes. Jangan berduka saat kita diberi kesulitan dan keterbatasan. Karena sebetulnya kesulitan dan keterbatasan adalah sumber energi yang paling luar biasa untuk kita menggapai sukses. Edwin Pratama Putra 2021. Yes. Wait, pakai ini ya, pakai backsound ya nanti ya, pakai sound gitu. Kita nanti FYP, kita yakin kita akan FYP ya. Itu aja. Oke, itu aja Bang ya. Terima kasih nih Bang untuk waktunya sudah hadir Sama-sama. di Bahas Studio. Terima kasih juga untuk ilmu-ilmunya yang udah diberikan dan juga saran-sarannya, mudah-mudahan bisa diterapkan oleh teman-teman di luar sana yang mungkin masih mencari ya jati dirinya apa nih, jadi apa nih ke depannya gitu. Ntar Dan kasih tahu ya, konsultan kehidupan. masih konsultan kehidupan. Bisa nih kita jadi itu. Bikin konten kayak gitu juga bagus tuh Bang. Kayak Boleh. jarang nih kita ngeliat kayak anggota dewan gitu, mereka kayak jadi motivator di TikTok gitu. Boleh. Nah, bagus tuh kayak gitu. Nah, sekali lagi terima kasih Bang Sama. Edwin, sukses terus untuk pekerjaannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk orang banyak ya. Amin. Nah, terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe juga. Ya, dan, Abang ada ini nggak? Ada Instagram atau Ada. YouTube? Instagramnya ada 2 ya. Yang dua. Edwin Papu sama Edwin Edwin Papu. Riau. Edwin Riau sama Edwin Papu. Jangan lupa follow juga Bang Edwin untuk melihat perkembangan TikTok ada juga. Wih, TikTok ada juga nih. Terpaksa. Terpaksa. Kenapa terpaksa tuh?
karena harus mengikuti perkembangan zaman. zaman, benar sekali. Jadi teman-teman jangan lupa follow juga Timba Studio di Instagram juga, jangan lupa juga subscribe ya, dan juga share, dan juga kasih tahu ke orang banyak ya bahwa di sini kita memberikan wadah untuk teman-teman kreatif, dan juga masyarakat umum yang ingin meluangkan pikirannya ke sini, kita berikan wadah untuk teman-teman ya. Jadi kita nanti juga akan membuka konsultan kehidupan ya. Jadi kita nanti belajar dulu ke Bang Erwin seperti apa nanti. Nah, kita akan membuka juga di Bangkinang, ataupun Bang Erwin pengen buka cabang, nanti kita buka juga di Bangkinang ya. Sekali lagi terima kasih Bang Edwin, sukses terus, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.